Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan tutorial atau kelas kita terkait dengan CCNA 1 chapter 4. Baik. Chapter 4 kita akan membahas tentang network access. Network access di dalam model TCP/IP ada di layer paling bawah. Sedangkan kalau di OSI model, dia terdiri dari dua layer, yaitu data link layer dan physical layer. Baik. Kita akan membahas pada subchapter 1 tentang physical layer protocol. Kita akan membahas tentang physical layer. Bagaimana fungsinya dan cara kerjanya. Kemudian subbab yang kedua tentang network media. Kita akan mengenal beberapa tipe media, baik copper, wireless maupun fiber. Dan akan kita lihat karakteristik masing-masing konektornya, masing-masing karakteristik dari media tersebut ya, termasuk jenis konektornya. Dan yang ketiga, kita akan diskusi tentang data link layer protocol. Ini menceritakan tentang bagaimana mengakses ke media, mekanisme akses ke media. Dan terakhir, kita akan familiar diskusi hal-hal terkait dengan media akses kontrol. Media akses kontrol, baik itu pada teknologi LAN maupun WAN ya. Baik, physical layer paling bawah yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit ya, dalam bentuk bit dan berinteraksi atau terhubung ke media, Dan di sini kita mengenal tentang berbagai macam tipe-tipe koneksinya, termasuk konektornya, koneksi dan konektornya, atau lebih dikenal dengan network interface card. Oke, di sini digambarkan ada Ethernet ya, melalui kabel UTP dan bahkan juga melalui wireless atau udara, medianya udara, di mana kalau wireless namanya wireless network interface card. Oke, jadi kita fokus pada physical layer. Nah, seperti yang saya sampaikan di video yang sebelumnya, bahwa protokol itu berkomunikasi dengan protokol yang lainnya. Maksudnya protokol yang sama di device lawan komunikasinya ya. Jadi end-to-end device, misalkan ini end-to-end device dan ini device di ujung yang lainnya, maka protokol yang ada di physical layer akan berkomunikasi dengan protokol yang ada di physical layer yang di device ujungnya. Di protokol data link layer di sini akan berkomunikasi dengan protokol data link layer di ujungnya, ya. Source node dan destination node. Jadi kembali ke physical layer. Dalam proses enkapsulasinya, physical layer menerima frame yang komplit ya dari data link layer untuk kemudian dirubah dalam bentuk signal, dalam bentuk bit stream, bit 0101 ya, bit 0101. Dan melalui teknik encoding tertentu, maka proses enkapsulasi itu merubah frame
ke dalam bentuk biner. Dan berbagai macam teknik encoding. Encoding itu merubah bentuk ke dalam bentuk yang cocok atau sesuai dengan proses berikutnya. Nah, karena proses berikutnya itu akan ditransmisikan melalui media, tentu harus dalam bentuk sinyal, dalam bentuk bit stream 0101, dan kemudian melalui modulasi digital itu akan ditransmisikan ke media. Bisa sifatnya continuous maupun discrete. Kalau discrete berarti modulasi digital, sedangkan kalau continuous berarti menggunakan nanti modulasi atau ditransmisikan secara analog, biasanya ke wireless, ke udara. Ya, jadi tujuan dari physical layer ini menerima frame, ya, kemudian melakukan encoding dalam bentuk signaling, melakukan encoding merubahnya dalam bentuk sinyal, dan ditransmisikan ke lokal media. Media lokal maksudnya yang terhubung langsung ke perangkat tersebut. Baik, physical layer media ada 3, ya. Chopper atau tembaga, atau yang secara awam kita sebut dengan kabel. Terus kemudian wireless, mediumnya adalah udara, dan kemudian fiber yang mediumnya adalah glass atau kaca. Nanti kita lihat detail. Dan physical layer standard ini di-create atau dibuat oleh standar organisasi, ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, sehingga perangkat yang satu dengan perangkat yang lain bisa menggunakan hardware dengan vendor yang berbeda-beda, melainkan mekanisme kerja atau fungsi dari hardware tersebut sebagai physical layer itu sama, sehingga ada physical layer standar, ya, standar IETF, IEEE, ya, ITUT. Nah, itu beberapa contoh organisasi standarisasi yang mengatur physical layer standard. Secara fungsi, physical layer itu, ya, menghubungkan perangkat ke media, dan melalui 3 fungsi ini sebagai fisik komponen fisik, ya, artinya sebagai perangkat hardware-nya, kemudian software-nya melakukan encoding, di dalamnya ada software yang melakukan encoding dan merubahnya dalam bentuk signaling. Di dunia telekomunikasi sangat mudah dipahami kalau kita belajar tentang modulasi. Dari sumber informasi dirubah dalam bentuk sinyal. Suara bisa dirubah dalam bentuk sinyal analog yang continuous, ataupun suara bisa dirubah dalam bentuk sinyal digital atau discrete 0101. Nah, itu mudah dipahami, ya, pada modulasi analog, modulasi digital. Modulasi itu proses merubah form, bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Dalam konteks ini adalah dari informasi ke dalam bentuk signaling. Nah, di physical layer itu erat kaitannya dengan yang namanya data transfer. Jadi ketika orang ngomong physical layer itu dikaitkan dengan istilah bandwidth, throughput. Apa itu bandwidth? Adalah kapasitas dari media untuk mampu membawa data. Contoh, selang, pipa air. Kalau kita di toko bangunan akan ditanyakan
spesifikasinya, mau pipa setengah inci, 3/4 inci, atau 1 inci. Yang kalau kita lihat lubangnya atau bandwidthnya atau kapasitasnya berbeda-beda. Setengah inci kecil, 1 inci lebih besar. Artinya apa? Air yang masuk ke pipa tersebut lebih banyak 1 inci daripada setengah inci. Air yang bisa masuk dalam pipa tersebut lebih banyak. Dan tentu kegunaannya juga berbeda. Kegunaannya juga berbeda kan? Tergantung kapasitas air yang mampu dia bawa. Nah, throughput adalah pengukuran heat yang ditransfer melalui media. Pengukuran heat yang ditransfer melalui media. Kita bisa saja punya pipa 1 inci sebesar 1 inci. Nah, throughput itu apa? Throughput itu bisa diibaratkan seperti katup. Katup dalam pipa atau kran dalam pipa yang kita buka. Kalau kita buka maksimal, berarti saluran itu akan mengalirkan air secara maksimal melalui pipa tersebut. Kalau kita buka sedikit, maka air yang keluar dari keran pun juga sedikit, walaupun kapasitas pipanya besar. Analoginya seperti itu. Throughput itu seperti itu. Jadi, kalau kita punya saluran bandwidth 1 Mbps, tapi kemudian dibagi-bagi 1 Mbps itu menjadi beberapa saluran-saluran kecil. Dalam hal ini konteksnya adalah kerannya dibuka kecil gitu. Misalkan dibagi menjadi kepada 5 pelanggan secara rata, maka masing-masing mendapatkan 200 kbps dari 1 Mbps. Itu ibaratnya kerannya dibuka 1/5 masing-masing. Tentu throughputnya setiap customer berbeda. Itu throughput. Samakah bandwidth sama throughput? Misalkan kita punya saluran dengan bandwidth 1 Mbps, throughput yang diukur apakah 1 Mbps? Bisa saja terjadi, tapi sangat jarang, karena tergantung dari kualitas saluran tersebut. Dan sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah throughput 1 Mbps. Jadi kalau kita punya saluran bandwidthnya 1 Mbps, terus kita buka penuh kerannya, analoginya seperti itu, kemudian data mengalir terus diukur, data mengalir maksimal terus diukur. Secara praktis tidak akan pernah kita jumpai data yang kita ukur itu kemudian throughputnya 1 Mbps, pasti di bawah. Oleh karena itu biasanya throughput itu secara teknikal ngomongnya persentase dari bandwidth. Throughputnya 90%. Itu sudah maksimum. Nah, kalau salurannya sudah mulai aus, bisa jadi menyebabkan throughputnya menurun. Aus itu dalam pengertian salurannya banyak data yang loss. Ya. Secara fisik salurannya itu memang sudah tidak bagus lagi, ya, kabelnya sudah tidak bagus lagi. Itu bisa menyebabkan throughput menurun. Nah, oleh karena itu ada pembaruan link, pembaruan saluran. Anda bisa mencoba sendiri di internet itu dengan speed test. Nah, Anda bisa melihat throughput yang Anda punya pada link saat Anda koneksi ke internet. Pada link yang Anda gunakan saat Anda koneksi ke internet, Anda bisa menggunakan misalkan speed test. Cari saja di Google speed test, kemudian atau tester bandwidth yang lainnya,
pengukuran bandwidth yang lain atau throughput. Itu bisa Anda lihat. Oke, lanjut ke network media. Pertama, chopper, tembaga, kabel. Di dalam jaringan komputer dikenal dengan 3 tipe kabel koaksial seperti ini ya. Ini juga digunakan untuk transmisi ketika terhubung ke antena ya. Dia transmisi dari radio ke antena. Sekarang tidak digunakan lagi di jaringan data atau komputer karena beberapa karakteristik yang tidak memenuhi untuk kebutuhan saat ini. Terus kemudian ada UTP kabel dan STP, mirip ya, tapi beda peruntukan. Satu untuk indoor, satu untuk outdoor. Yang STP lebih tahan cuaca dan biasanya dia digunakan di sisi luar ruangan, sedangkan yang UTP untuk indoor. Karakteristik kalau kita menggunakan media kabel adalah cukup murah, inexpensive, easy to install, mudah untuk melakukan instalasi, low resistance to electric current, resistansi yang rendah ya, terhadap aliran listrik. Oleh karena itu jangan didekatkan kabel data dengan kabel listrik. Ini sudah banyak penelitian yang memang membuktikan itu. Sedangkan berikutnya adalah jarak. Jarak yang terbatas. Secara teori 100 meter maksimum akan sudah mengalami penurunan level daya. Oleh karena itu perlu dikuatkan dengan perangkat repeater dan interferensi sinyal. Walaupun sinyal itu bergerak melalui kabel, tapi interferensi terhadap perangkat-perangkat dengan frekuensi tinggi, terutama kalau didekatkan ya, itu akan mempengaruhi kualitas transmisi data. Ada UTP, ada STP, ada koaksial. Dan safety-nya ya biasanya kalau petir ya itu bisa terbakar kabelnya, atau kalau hubung singkat ya, itu juga bisa terbakar. Oleh karena itu instalasi yang baik itu akan menambah umur dari perangkat tersebut dan atau menjaga performance dari pentransmisian data. Jadi kalau kita tidak memasangnya dengan bagus, embeddednya itu tidak dengan bagus atau membuat kabelnya juga kurang bagus, itu menyebabkan performance turun dan cepat rusak dan dampaknya bisa ke perangkat, terutama terkait dengan kejutan listrik atau ya, efek petir atau arus singkat. Nah, lebih detail ke UTP, dan ini sering kita gunakan. UTP itu terdiri dari 8 kabel yang dipilin untuk pilinnya itu melingkar seperti ini menjadi 4 pasang dan diindikasi dengan warna sehingga memudahkan proses instalasi. Jadi ada blue, biru, kemudian white blue dan white blue ini satu pilin biasanya, terus orange dengan white orange satu pilin,
green dengan white green juga satu pilin, dan brown dengan white brown satu pilin. Pilin ini dimaksudkan untuk mencegah efek EMI dan sinyal RFI, radiofrekuensi dan elektromagnetik. Nah, solusinya adalah ditwist. Nah, kenapa ditwist itu? Untuk cancellation of EMI and RFI sinyal dengan ditwist. Saya tidak akan jelaskan, tapi yang jelas kabel yang dialiri arus listrik jika didekatkan akan menghasilkan efek medan elektromagnetik dan mudah untuk terinterferensi sinyal radio. Nah, ketika kesejajaran kabel ini dipilin, maka itu akan saling menghilangkan efek tersebut. Cukup seperti itu saja yuk penjelasannya ya. Ada ini kalau kita lihat ada kategorinya 5, 5E dan 6. Apa bedanya? Kualitas dan kecepatan. Jadi kalau 5 ini hanya 10 Mbps bandwidthnya, sedangkan kalau 6 ini bisa sampai 100 sampai ke 1 Gbps atau 1000 Mbps, 100 sampai 1000 Mbps. Dan juga dari segi bahan dan kualitasnya lebih bagus. Ya, ini organisasi yang menstandarkan IEEE. Terus ini konektornya disebut dengan RJ45. UTP konektor disebut dengan RJ45. Dan tipe kabelnya ada rollover, crossover, straight through. Tipe kabel ini bukan jenis, tapi ya jenis, bukan dari jenis bahannya, tapi jenis penyusunan kabel. Dari 8 kabel ini disusun seperti apa dari 3 tipe ini untuk fungsi yang berbeda-beda. Oke, kita bahas. Rollover adalah susunan kabel dari 1 sampai 8 di ujung yang satu. Di ujung satu lagi disusun kebalikan dari 8 ke 1. Dari 8 ke 1. Itu namanya rollover. Jadi kabel itu ada 2 ujung, satu terhubung ke perangkat yang satu lagi, satu terhubung ke perangkat yang lain. Ada 2 sisi. Dan penyusunan kabel itu, kalau di sisi yang satu itu diurutkan pin 1 sampai pin 8 dengan warna tertentu, maka di ujung yang satu lagi dibalik urutannya dari pin 8 ke pin 1. Warnanya yang di sini warna pin 8 dirubah menjadi pin 1. Oke. Digunakan untuk apa kabel rollover ini? Digunakan untuk ke kabel dalam bentuk fungsi kabel konsul untuk mengkonfigurasi perangkat hardware Cisco seperti router maupun switch. Itu perlu kabel rollover. Dan selanjutnya adalah crossover. Crossover ini diperuntukkan untuk perangkat yang sejenis, menghubungkan perangkat yang sejenis seperti PC ke PC, switch ke switch, router ke router, bahkan dari PC ke router, karena beda 2 tingkat layer ya. Jadi kalau kita ingin menghubungkan 2 PC tanpa switch, langsung saja PC ke PC menggunakan kabel crossover. Atau kita ingin mengextended jaringan dari switch 1 ke switch yang lain untuk jaringan yang lain, maka switch dan switch harus dihubungkan dengan kabel crossover. Bagaimana urutan kabel crossover? Adalah yang pertama diurutkan seperti ini urutan standar T568B ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini silahkan dihafal. White orange, white green blue, white blue green, white brown. Ini pakai standar T568B. Jadi kalau crossover, maka di ujung satu lagi nomor 1 di sini adalah coklat. Ya,
Itu kalau crossover. Nomor 2 adalah white coklat, white brown. Nomor 3 adalah green dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau crossover di satu sisi urutannya seperti ini, white orange, white green blue, green, white brown brown, maka di ujung satu lagi nomor 1 ditukar ke nomor 3, nomor 2 ditukar ke nomor 6. Nah, itu jadilah kabel crossover. Jadi gambarannya kalau di ujung satu lagi, maka pin 1 menjadi hijau, pin 6 menjadi white orange. Maaf. Pin 1 menjadi white green, pin 3 menjadi white orange. Dan pin 2 menjadi green, pin 6 menjadi orange. Selainnya tetap. Itu kabel crossover. Sedangkan straight through itu digunakan untuk menghubungkan PC ke switch, menghubungkan router ke switch. Ya. Kalau kita menghubungkan dua PC yang berbeda menggunakan switch, maka PC tersebut harus dihubungkan ke switch, PC yang lain dihubungkan ke switch juga. Nah, kabelnya menggunakan straight through. Bagaimana cara membuatnya? Kita acuannya 1 T568B, T568B di sini ujungnya. Maka ujung satu lagi sama persis. Nomor 1 ketemu nomor 1, pin 2 ketemu pin 2, pin 3 ketemu pin 3, sama persis. Itu straight through. Nah, sedangkan crossover ujung 1 T568B, ujung satunya lagi T568A. Nah, seperti itu. Dan kalau kita sudah membuatnya, maka perlu testing. Ada kabel tester untuk melihat pin-pin yang terhubung. Kalau straight through, maka tester kabelnya akan menunjukkan LED yang sama, pergerakan LED yang sama. Sedangkan kalau di tester kabelnya menunjukkan pin 1 nyala, maka pin 3 di ujung satu lagi yang nyala, dan seterusnya. Perlu diketahui juga, pin 7 dan 8 ini umumnya biasanya mengalir tidak data, tapi voltase. Plus minusnya mengalir di pin 7 dan 8. Dan seringkali ini dimanfaatkan untuk menghidupkan perangkat-perangkat yang memiliki fasilitas power over Ethernet. Jadi perangkat tersebut nggak perlu colokan power, cukup hanya dicolokkan ke kabel Ethernet, voltasenya, aliran listriknya nitip atau ya ikut di pin 7 dan 8, sehingga dia tidak memerlukan colokan adaptor untuk power khusus. Nah, ini fiber optik. Tadi chopper, sekarang fiber optik. Yang perlu kita ketahui bahwa banyak kelebihan fiber optik dibanding chopper. Pertama, imun terhadap EMI dan RFI. Jadi kita tidak akan terinterferensi terhadap EMI, ditahan. Terus transmisi dengan less attenuation, dengan sedikit redaman, luar biasa bagus ini dibanding dengan chopper. Tidak level lah ya dengan chopper. Fleksibel, tapi karena gelas ya terbuat dari kaca, rentan terhadap brick atau kaca pecah gitu. Salurannya itu ya sangat rentan untuk patah. Tapi tenang saja, kita lihat di sini arsitektur kabelnya cukup kokoh ya untuk menahan kaca agar tidak mudah pecah. Transmit data over long distance, jadi sangat jauh, bisa satuan kilometer. Kalau tadi saya sebutkan 100 meter maksimum, kalau ini bisa sampai kilo, bahkan belasan kilometer. Sehingga ini umumnya digunakan untuk jaringan backbone. Kalau sering kali kita lihat antar BTS dihubungkan ya, misalkan dari satu BTS sebuah operator itu, kalau kita lihat ada penggalian tanah,
yaitu untuk penanaman fiber optik yang dihubungkan ke kantor stasiun terdekat. Oke, kita lihat. Bagian luarnya adalah jaket yang melindungi kulitnya lah ya, yang melindungi bagian dalamnya. Terus strengthening material, ya ini material khusus yang didesain untuk lentur. Jadi kalau ada tekanan diinjak, dia yang menahannya. Menahan. Ditekuk ya, dibengkokkan, dia yang menahan untuk menjaga core-nya aman. Terus ada buffer dari kompon yang lentur juga ya. Terus ada cladding, ini karet yang menjaga, tapi karet yang kokoh nih, yang keras ya, untuk menjaga konsistensi bentuk core-nya. Artinya ini perlindungan terakhir ya. Cladding ini perlindungan terakhir terhadap core. Nah, core ini apa? Kaca, lubang kaca, gelas, atau ya. Anda bayangkan seperti pipa minuman ya, pipa sedotan gitu ya, minuman. Tapi itu dari kaca. Ada lubangnya, dan di lubang inilah tempat cahaya mengalir, tempat cahaya dipantulkan, ditransmisikan, ditembakkan. Ada dua sumber, laser dan LED. Laser dan LED. Kita lihat detail di website ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Nah, ini gelas ya. Untuk ada dua tipe ya. Diklasifikasikan fiber optik itu ada dua tipe, yaitu single mode dan multi mode. Ya, multi mode. Untuk single mode itu glass core-nya itu selebar 9 mikron. Dan ini karakteristiknya untuk single mode. Skornya kecil, cocok untuk jarak yang panjang, dan menggunakan laser sebagai sumber cahaya. Dan ditembakkan lurus. Umumnya digunakan untuk kampus backbone, seperti yang kita gunakan di jaringan kampus PJR ini. Antar gedung menggunakan fiber optik single. Nah, berikutnya adalah multimode. Glass core-nya lebih besar, yaitu sekitar 62,5 mikron. Glass cladding-nya juga lebih besar ya. Terus ini ditembakkan dengan LED, dan cara menembakkannya dengan dipantulkan. Yang terlihat di sini dipantulkan. Dan cocok digunakan untuk antar kampus ya, antar kampus. Couple of 100 meter. Ratusan meter ini sampai satuan kilo ya. Oke, lanjut ke konektor. Konektornya disebut ST, SC, dan LC. Lihat gambarnya seperti apa. Ini ST konektor, ini SC konektor atau straight tip ya, ST. Dan ini bentuk yang lain, SC konektor, LC. Oke.
Lanjut ke wireless. Medianya udara, ya, fleksibel, sebuah jaringan yang fleksibel dan cocok untuk user yang mobile dan perangkat-perangkat yang mobile. Jadi ini adalah media yang favorit saat ini. Tipe dari wireless media adalah Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX. Sayang WiMAX di Indonesia hanya berjalan 1 atau 2 tahun, ya. Kemudian tidak lagi karena polisi atau kebijakan lokal yang tidak mendukung. Nah, yang paling banyak berkembang saat ini adalah Wi-Fi. Frekuensinya 2,4 GHz sampai juga 5 GHz. Sedangkan Bluetooth untuk jaringan PAN, Personal Area Network, wireless dia menggunakan media udara cuma untuk cakupan yang dekat, kecil, jarak yang dekat. Karena itu disebut dengan Personal Area Network. Perangkatnya wireless access point, wireless router, dan adaptornya adalah NIC wireless NIC adapter. Ini penampakan dari wireless access point atau router. Ada antenanya. Ada yang extended seperti ini, ada yang internal, ada di dalam. Ya. Jadi Anda jangan kaget kalau ada black box, tapi itu dinamakan dengan wireless router, antenanya ada di dalam. Namun bedanya dengan antena di luar ini jarak jangkaunya. Kalau yang di dalam itu biasanya dekat, untuk jarak dekat kurang dari 100 meter, hanya sekitar 40-60 meter. Sedangkan kalau jarak jauh ini bisa sampai 100-200 meter. Kalau diganti dengan antena outdoor bisa sampai ratusan atau menyentuh kilometer. Oke, sementara cukup. Terima kasih. Kita lanjutkan di video berikutnya di subbab tentang data link layer.